Iya, oke. Jadi nah, yang kedua kita persilakan sesuai dengan urutan hari. Ya, silakan presentasi hari. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Hari Prima Putra, mahasiswa KP di Politeknik Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kolom pada proyek Poltek. Pada proyek ini menggunakan kolom ukuran 50 kali 50 cm dan kolom praktisnya itu 12 kali 12. Saya akan menjelaskan tentang kolom beserta pengertiannya. Kolom itu yaitu batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Fungsi dari kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom termasuk struktur utama yang meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup, manusia, atau barang-barang yang ada di dalamnya, serta beban angin. Struktur dari kolom itu dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antar material yang tahan tarikan dan tahan tekanan. Dan kolom melibatkan beberapa kegiatan, antara lain yang pertama itu penentuan as kolom, lalu pembuatan tulangan, pemasangan tulangan, pembuatan backcasting kolom, pemasangan backcasting kolom, lalu pengecaran dan pembongkaran backcasting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak, tentang kolom. Terima kasih. Maaf, Pak, mikrofonnya. Ya, maaf ya. Oke, ya. Terima kasih Saudara Hari. Mungkin pertanyaan pertama, sebutkan ada berapa jenis kolom. Ya, kemudian dari masing-masing jenis kolom itu coba jelaskan jenis kolom, katakanlah jenis kolom 1 dan 2, ya apa bedanya antara jenis kolom yang dijelaskan ya. Ya. Coba silakan. Ya. Maksudnya seperti jenis kolom, ada kolom spiral gitu, Pak? Jenis kolom yang dimaksud itu artinya kalau orang cerita jenis atau tipe ya terhadap strukturalnya ya, strukturalnya bisa terhadap keruntuhannya boleh ya. Jenis kolom terhadap keruntuhannya dibagi atas berapa tipe atau jenis kolomnya. Boleh pas biar cepat, jadi waktu kan berjalan terus ini. Iya, Pak. Lepas dulu, Pak. Ya, berarti sesuai urutan. Erian, silakan menjawab. Jenis kolom ya, Pak? Ya. Boleh pas. Karena sesuatu yang tak bisa dipikirkan juga sia-sia kita berpikir. Artinya selama ini pengetahuan kita yang sudah kita dapat, kalau dapat otomatis dia keluar itu, ya. Oke, siapa saja kalau agak lambat? Juheri.
Baik, terima kasih. Pak, saya ketahui kolom itu ada beberapa jenis. Contohnya itu seperti kolom pengikat, kalau nggak salah tie kolom. Lalu ada kolom spiral dan lalu ada kolom komposit. Kolom pengikat sendiri itu ada kolom yang mana tulangnya dipasang memanjang, sedangkan spiral itu seperti melilit, Pak. Melilit. Sedangkan untuk komposit itu kalau nggak salah untuk kolom dengan tulangan campuran misalnya dari baja gitu, Pak. Setahu saya, maaf, Pak. Ya, oke. Jadi biar memperjelas, saya ajukan pertanyaan lagi. Jadi bukan ke Juheri, nanti mungkin nanti setelah kita diskusi akan terjawab pertanyaan saya. Hari Prima Putra, oke. Apa bedanya kolom lansing ya dengan kolom pendek? Kolom langsing dan kolom pendek, Pak. Apa bedanya? Atau apa yang Anda ketahui mengenai kolom lansing dan kolom pendek? Baik, saya akan menjelaskan yang saya ketahui, Pak. Kolom pendek atau short column itu kemampuannya dipengaruhi oleh kekuatan material dan bentuknya. Sedangkan kolom langsing atau biasa disebut slender column yaitu kolom yang kekuatannya akan terkurangi dengan adanya defleksi lateral. Mungkin itu, Pak. Ya, itu kalau kita baca di teori ya, baca di teori, di buku, termasuk di Google. Ya, bisa jelaskan bagaimana tadi dipengaruhi oleh materialnya? Coba jelaskan. Sebagai engineer harus bisa menjelaskan kenapa dia disebut dipengaruhi oleh material atau jenis yang satu lagi oleh defleksi atau tekuk ya. Ya. Mohon maaf, Pak, saya belum tahu jawabannya, Pak. Nah, biasanya mahasiswa di situ ketika ditanya lagi sudah tidak ada jawaban, biasa seperti itu. Pertanyaan pertama, kalau cepat ya, kalau jari itu cepat ketik di Google itu keluar tuh, ya. Nah, tapi pertanyaan kedua, karena selama ini ya kita kurang serius, kurang memahami ya ketika kita belajar di kampus. Ya, ini akibatnya. Sesuatu yang menarik itu ya kalau kita sudah memahami ya dengan baik. Jadi akan menjadi suatu objek yang sangat menarik gitu. Tapi kalau kita kurang perhatian ke sana, ya jadinya kita kurang serius, tentu tidak menarik gitu. Ya, ini biar cepat ya. Erian, coba kedua jenis kolom ini. Pas, Pak. Kurang tahu juga untuk kolom Ya. pendek dan langsing. Pas. Juheri ada? Mungkin yang saya pahami dari perkataan Hari Prima tadi, Pak, yang dibilang kalau nggak salah kolom pendek ya, Pak, berdasarkan materialnya. Yang saya ketahui material kolom itu ada beton dan baja. Jadi keruntuhan suatu kolom pendek itu berdasarkan dari materialnya itu baja dan beton. Itu mungkin itu yang bisa saya tambah, Pak. Terus yang kolom lansing? Itu saya kurang tahu, Pak. Kayaknya saya perlu memberikan kuliah lagi ini. Walaupun di YouTube saya berulang-ulang menjelaskan gitu kan, ya mungkin kurang kurang menarik ya. Kalau YouTube-nya artis itu baru sangat menarik itu. Ya. Kalau mengenai ilmu pengetahuan biasa itu kurang menarik. Jadi gini, kolom ya namanya lansing kan dengan kolom pendek kan jelas itu. Kalau lansing tentu mungkin dimensinya itu dibandingkan dengan panjang kolom ya ada aturan tertentu di SNI ada itu kapan dia dikategorikan sebagai kolom lansing, kapan dia kolom pendek. Kalau kolom pendek tentu dimensinya dibandingkan dengan tinggi dia akan dimensinya cukup besar dibandingkan dengan ketinggian daripada kolom sehingga dia tidak tekuk ya.
yang dikatakan kolom pendek tadi, ya, apabila kolom itu diberi beban, bebannya bertambah, ya, yang kolom pendek ya, bertambah, ya. Dia coba bayangkan gini, saya minta membayangkan, Anda bayangkan, tahu kubus? Kubus tahu nggak? Kubus beton Tahu, yang Pak. 15 kali 15 itu, ya. Itu kalau diberi beban ditekan bagaimana? Bebannya bertambah, ditekan bagaimana? Retak dia, hancur ya. Retak dia, Pak. Nah, hancur dia ya. Iya, Pak. Tambah dia hancur. Ya. Hancur itu nampak materialnya itu pecah, ya. Ada kerikil, ada semen itu kalau bukan spesinya, lekatan antara koral sama koralnya atau sama batu pecahnya lepas, batu pecah itu sendiri yang pecah. Itu sama, saya bisa memberikan ilustrasi itu adalah kolom pendek. Tetapi bisa bayangkan nggak ya, kalau saya punya kolom diameternya 10 cm, ya terbayang kan 10 cm, paling tidak sampai 1 jengkal, itu bulat, tingginya itu 4 meter, bisa nggak terbayang? Kalau diberi beban bagaimana? Di ujung-ujungnya diberi beban, bertambah. Bagaimana? Tentu dia tekuk, defleksi kan? Tekuk. Sebelum betonnya hancur, duluan mana? Duluan hancur betonnya atau duluan tekuk? Duluan tekuk dia. Ya kan? Ditekan, duluan tekuk. Sehingga dia patah. Ya. Patah dia. Ya. Sehingga dia patah. Jadi itu patah itu adalah patah tekuk. Karena yang disebut tadi dibaca di Google defleksi katanya kan. Di situ dia patah. Jadi dia kolom langsing itu rusak karena tekuk. Kolom pendek dia belum tekuk karena dia kubus tadi kan gemuk itu. Kapan dia mau tekuk itu? Tapi dia akan hancur dulu. Duluan hancur materialnya. Jadi disebut material. Jadi besok-besok kalau kita membaca di Google, ya, ada atau kita baca di referensi, ada mengatakan bahwa kolom pendek adalah kehancurannya karena material. Tidak sebatas itu, tentu dicari tahu, ya. Kemudian karena defleksi. Kenapa karena defleksi? Karena tekuk. Jadi kolom itu patah duluan sebelum materialnya hancur. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan hari ini? Karena Anda ini calon-calon engineer ini, ya. Bisa dipahami? Hari, Erian, Juheri? Insya Allah bisa, Pak. Ya. Jadi sesuatu yang selama ini kita merasa kita agak yang terabaikan, kalau kita ikuti filosofinya kan menarik. Ya, semuanya menarik sebenarnya teknik sipil ini. Ya. Jadi kita jadikanlah sesuatu objek itu yang menarik dulu buat kita, yang gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, satu lagi lah, nanti diskusi terlalu panjang. Sekarang udah termakan waktu 1 jam lebih ya, udah 10-12 ya. Coba Saudara Hari, apa fungsi bagel atau sengkang di kolom? Fungsi bagel yaitu untuk menahan gaya geser, Pak. Ya, sama dengan jawaban yang pertama ya, sama dengan saya tanya tuh, itu benar. Ya, bagaimana? Nah ini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang agak membuat bingung ini. Bagaimana cara menahan geser tadi?
Dicari di Google tidak ada lagi ketemu. Ya. Mungkin bagaimana cara menahan gaya geser tadi, Pak? Ya. Karena terjadi ada ikatan gitu, Pak, antara tulangan longitudinal dan tulangan begelnya gitu. Coba ceritakan bagaimana gaya geser itu bisa sampai ke begel, kan gitu. Jadi gini, misalkan gini, manusia itu bernafas dengan apa? Paru-paru, ya kan? Kalau ditanya lebih lanjut, bagaimana cara bernafas dengan paru-paru? Ah, itu ilmu kedokteran, ya. Jadi kita tidak mengatakan bernafas dengan paru-paru. Anak SD juga tahu nafas dengan paru-paru, ya. Nah, tapi bagaimana cara kerja paru-paru untuk proses pernafasan? Nah, sama dengan ini, begel untuk menahan geser itu harusnya semua orang teknik sipil harus tahu itu, ya. Nah, bagaimana cara kerja si begel untuk menahan geser? Nah, itu yang filosofi tekniknya. Erian, boleh lanjutkan? Baik, terima kasih Pak. Iya. Mungkin ini gaya apa besi begel itu kan berfungsi untuk mengikat besi longitudinalnya. Jadi cara kerja untuk menahan gaya geser itu beban yang diterima oleh pelak lantai, beban yang diterima oleh balut dan pelak lantai kan nanti ditransferkan ke kolom. Sedangkan ke kolom nanti kan dia turun ke slop. Jadi kolom itu akan menekan sehingga membuat besinya itu geser. Jadi fungsi begel itu untuk mengikat besi yang geser itu sehingga tidak bergerak dan membuat kolom itu berada di posisi yang tetap. Ya. Menurut Erian. Iya, Pak. Menurut siapa? Menurut Erian, ya. 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 Kalau kita menjawab secara ilmiah itu bisa jadi menurut pakar Sianu atau menurut siapa. Kalau tidak hafal ya ceritakan filosofinya. Tadi sudah menurut Erian. Sekarang menurut Juheri seperti apa? Ya. Bagaimana Juheri? Mikrofonnya? Oh ya. Begel kan, Pak? Jadi dipasang di kolom di atas kolom, maka tulangan pokok tulangan longitudinal kolom itu harusnya akan seperti terbuka, Pak, menekuk. Jadi maka dari itu dibutuhkanlah sebuah besi gel atau besi sengkak atau besi transversal untuk menolak gaya geser tersebut, Pak. Jadi ketika tulangan bergeser, tulangan tegang tersebut berfungsi untuk menahannya, Pak. Jadi dan itu pun harus sesuai dengan ujung-ujung dari begel tersebut harus dipasang sesuai mata kail, Pak, agar terjadi pengikatan yang merata, terjadi pengikatan yang sempurna, Pak. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, jawaban Juheri tadi terputus-putus ya, Hari sama Irian. Iya, Pak, terputus karena jaringan. Ya, tapi ada arahnya ke sana. Bisa kalau jelas bisa diulang nggak? Arahnya sudah mulai nampak tadi. Ya. Iya, Pak. Nah, coba. Baik, Pak. Ya. Jadi ketika terjadi pembebanan di atas kolom, maka seharusnya tulangan longitudinal atau pokok itu akan terbuka gitu, Pak, akan seperti apa bahasanya? Akan terjadi seharusnya terjadi gaya geser. Tapi ketika tulangan sekang tersebut, maka
tulangan sengkang tersebut berfungsi untuk menahan tersebut. Cara pemasangan tulangan sengkang tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada, seperti harus bentuk mata kail Pak, agar terjadi pengikatan yang sempurna. Menurut saya seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Walaupun terputus-putus, mungkin saya akan memberikan ulasan. Ya, memberikan ulasan. Gini, misalkan ada tali. Tahu tali? Tali itu sekarang kita tarik. Tarik dulu. Kita tidak cerita tekan. Ditarik, ya. Sesuatu yang ditarik, mungkin paling gampang saya memberikan contoh yang apa ya, paling gampang itu apa namanya, dodol aja lah, dodol, supaya bisa dibayangkan. Tahu dodol? Tahu Pak. Ya, dodol itu dibuka, coba ditarik, ya, ditarik, akan dia menjadi bertambah panjang, betul? Coba sama diskusi kita, ditarik bertambah panjang. Nah, kenapa dia bertambah panjang? Nah, apakah dia bertambah panjang? Volume dodol itu bertambah apa tidak? Volumenya bertambah tidak? Kita ambil sebuah dodol, kita tarik, dia bertambah panjang. Pertanyaannya, apakah volumenya bertambah apa tidak? Coba menjawab volume. Oh ya Pak. Volume tetap bukan Pak? Nah, tetap. Itu dulu. Volume tetap dia bertambah panjang. Kalau dia bertambah panjang, tentu ada yang bertambah kecil sehingga dia bisa bertambah panjang. Kalau volume tetap. Benar? Benar? Benar. Berarti diameternya kan bertambah kecil ya ketika kita tarik. Iya. Bertambah kecil, lama-lama kecil-kecil terus, lama-lama putus. Iya, dodol tuh yang kita pegang itu. Ah, jadi dia bertambah panjang, diameternya bertambah kecil, lama-lama putus. Ya. Sekarang itu kalau kolomnya tarik. Ya. Tetapi kalau ditekan, ya, sesuatu yang bisa ditekan, kalau ditekan dia tetap atau bertambah pendek? Ditekan. Tambah pendek Pak. Bertambah pendek. Kalau bertambah pendek, volume kan tetap kan? Sama dengan yang tadi ditarik itu. Volume tetap. Tentu dia akan bertambah gemuk nggak? Kita tekan ke batang, mungkin di bahagian tengahnya atau bagian tertentu bertambah gemuk. Karena bertambah pendek, bertambah gemuk. Ditekan terus kan? Bertambah gemuk. Bertambah gemuk itu kan ada gaya yang menarik dia supaya lebih gemuk. Ya, ada gaya menarik ke samping. Ah, itu yang gaya-gaya lateral, yang gaya geser ke samping. Sehingga dia bertambah gemuk. Ya. Ah, lama-lama bertambah gemuk, lama-lama dia pecah. Ya. Ditekan-tekan terus bertambah gemuk, lama-lama pecah. Karena kenapa dia pecah? Karena ada gaya tarik yang menarik di bahagian tertentunya, biasanya di bahagian tengahnya ya. Kita tekan suatu batang dari ujung ke ujung, di bagian tengahnya bertambah besar. Nah, ini dia. Jadi, supaya dia tidak bertambah gemuk, tengahnya diikat kan? Supaya tidak bertambah gemuk kan diikat dibalut gitu supaya tidak bertambah gemuk. Ah, yang ikatan itulah yang fungsinya adalah menahan geser, ya. Kalau kolom mengalami tekan, bebannya bertambah supaya dia tidak gemuk di bagian tengahnya atau pada bagian-bagian lainnya diikat dengan begel supaya dia tidak berkembang ke arah lateral. Ah, itulah menahan gaya-gaya geser. Jadi kalau orang yang angkat besi, ya, supaya kuat, diikat pinggangnya itu. Ya, pinggangnya diikat. Nah, ibu-ibu yang melahirkan itu diikat sama apa tuh? Di pinggangnya tuh, stagen apa namanya tuh?
supaya perutnya jangan membesar, kan gitu. Diikat. Nah, itu untuk menahan gaya-gaya geser. Nah, itulah bekerjanya gaya-gaya geser ya pada kolom. Jadi geser itu pun ada dua, ya. Geser yang lateral seperti itu, ada juga geser yang horizontal. Geser yang horizontal seperti apa? Dia tuh bekerja. Jadi suatu struktur itu bisa patah terhadap geser lateral, bisa terhadap geser yang horizontal. Misalkan ya saya beri contoh, geser yang horizontal. Tahu pohon kelapa untuk titian? Kita susun pohon-pohon kelapa itu, batang-batang kelapa itu kita susun. Susun aja, tidak diapa-apain. Coba lewat truk, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terbayang sama Anda bertiga? Kalau lihat truk, batang kelapa itu disusun, batang kelapa itu kan kuat sekali, tapi apa yang terjadi? Bergeser ke, begitu kena roda dia bergeser ke depan, Pak. samping. Ke samping, sehingga roda jatuh di antara pohon-pohon itu kan? Kan akan jatuh rodanya sana tuh. Iya. Terbayang apa tidak tuh? Disusun aja, tidak diikat lewat mobil atau truk. Tentu bergeser ya, karena dia apa? Diinjak dia diberi beban di atasnya bergeser ya. Ya. Nah, itu akan bergeser antara satu pohon kelapa dengan pohon kelapa lainnya. Ketika pohon kelapa itu saya ikat dengan besi beton, saya paku, apa yang terjadi? Tidak bergeser kan? Berarti Iya, Pak. kendaraan di atasnya akan lewat. Ya, yang besi beton yang saya ikat itu fungsinya untuk menahan geser horizontal. Ya, jadi yang sebenarnya yang kita tuntut di ilmu teknik sipil itu seperti ini, ya. Itu aplikasi mekanika teknik, ya, ke perilaku struktur, ya, yang terhadap sesuatu, ya, struktural yang kita rancang. Jadi lepas dia dari beton, dari baja, dari kayu, filosofinya seperti itu, ya. Nah, kalau beton nanti ada mekanismenya, kalau baja ada ya, mekanisme dan formula tertentu, begitu juga dengan kayu. Ya, oke. Jadi itu semoga bisa dipahami dengan baik lah ya. Ya, oke.